Shalom teman-teman semua yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa lagi dengan kami di sini Kambena Official. Senang sekali rasanya kami Kambena Official bisa hadir kembali menemani hari-hari dan waktu santai kalian sembari kami menghadirkan konten-konten video yang bernilai positif dan tentunya yang berdampak kepada kekekalan. Masih tetap di dalam program yang sama, program SBBR, program Sharing Berkat Buku Rohani, di mana di program ini kalian semua bisa mengetahui isi buku tanpa harus membacanya. Di mana lagi kalau bukan di channel YouTube kesayangan kalian semua, Kambena Official.
Bagaimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Kambena Official, karena di mana lagi kalian bisa mengetahui isi buku tanpa harus membacanya selain di channel YouTube kesayangan kalian semua, Kambena Official. Hai teman-teman semua, sebelum nonton kisah selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe ya, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Arigato gozaimasu. God bless you all. Di bab 7 ini, Doren menceritakan tentang kebiasaan buruk Doren untuk menghisap rokok mulai muncul kembali dan mulai diketahui oleh Nyonya Besar dan sang juru masak. Doren juga menceritakan tentang kecerobohannya dalam menjaga anak-anak yang dipercayakan oleh Nyonya Besar kepadanya, sehingga membuat Nyonya Besar menjadi marah. Doren juga menceritakan tentang kesedihan yang amat dalam karena sang juru masak sahabatnya meninggal dunia. Doren juga menceritakan tentang perasaan patah hati dan kekecewaan yang begitu mendalam, serta kepahitan yang dialami oleh Doren karena sang kekasih meninggalkan Doren untuk selamanya dan lebih memilih untuk bertunangan dengan wanita lain. Doren juga menceritakan tentang keinginannya untuk pergi ke London untuk mencari pekerjaan yang baru dan menghasilkan uang yang lebih banyak lagi demi masa depan yang lebih baik dan lebih bahagia. Seperti biasa, saya akan menceritakan bab 7 ini secara paragraf demi paragraf. Di bab 7 ini terdiri dari 32 paragraf. Di paragraf pertama sampai paragraf yang ke-8, Doren menceritakan tentang kebiasaan buruknya menghisap rokok dan tentang kecerobohannya saat menjaga anak-anak dari Nyonya Besar yang dipercayakan kepada Doren pada saat itu. Kau sangat bodoh menghabiskan uangmu untuk membeli rokok, Doren. Jika Nyonya memergokimu merokok di dapur, akan terjadi masalah besar, kata si juru masak dengan serius. Tidak akan ada yang berubah. Aku selalu berada dalam masalah, ungkap Doren sambil mendengus. Meski Doren kemudian membatasi merokok di kamar tidur saja selama di rumah, Nyonya segera mengetahui kebiasaan Doren itu. Nyonya ataupun juru masak tidak mengetahui depresi yang dialami oleh Doren. Jika mereka tahu, mereka mungkin akan mengerti mengapa Doren merokok begitu banyak. Usaha-usaha Nyonya untuk menciptakan seorang pelayan yang efisien dari gadis miskin yang telah muncul di depan pintu rumahnya terus berlanjut. Doren belajar dengan cepat meski terus melakukan banyak kesalahan parah. Doren juga mulai mengenal kedua anak dari Nyonya Besar itu. Sejak awal Nyonya telah berhati-hati sekali untuk menjaga anak-anaknya jauh dari Doren. Mungkin karena tutur kata Doren yang meledak-ledak, Nyonya tidak berharap anak-anak itu belajar kata-kata yang buruk. Orang tua tidak selalu berhasil, kali terdengar tawa di luar pintu dapur, disusul suara kaki berlari-lari saat anak-anak itu diusir oleh ayah ibunya yang kebingungan. Doren mulai mengenal anak-anak itu dengan lebih baik pada suatu malam yang berkesan. Nyonya memutuskan untuk meninggalkan mereka dalam penjagaan Doren saat Nyonya pergi keluar malam itu dengan suaminya. Juru masak sedang mengambil cuti. Mereka penuh kenakalan seperti bocah-bocah lainnya di jalanan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengambil keuntungan penuh dari situasi tersebut. Mereka mengeluh bahwa mereka lapar dan meminta Doren memberi mereka sesuatu untuk dimakan. Doren membawa mereka ke tempat penyimpanan makanan dan membiarkan mereka memilih apa yang mereka sukai. Dan banyak sekali yang dapat dipilih. Dengan bantuan Doren, mereka mengambil kue coklat yang baru dipanggang juru masak, beberapa kue kismis, beberapa buah, ditambah 3 botol soda. Mereka menikmati waktu yang menyenangkan bersama-sama, mengobrol dan tertawa dan saling mengenal dengan lebih baik. Anak-anak itu tahu bahwa
Mereka mengambil makanan untuk mereka dilarang kelas. Tetapi Doren tidak tahu sama sekali tentang peraturan itu, sehingga Doren berpikir bahwa semuanya berjalan dengan sangat baik. Hari berikutnya Nyonya dan juru masak kehilangan makanan dari lemari dan menemukan botol-botol soda yang kosong. Anak-anak ditanyai dan semua menimpakan kesalahan kepada Doren. Nyonya sangat marah dan Doren benar-benar berada di dalam kesulitan. Kemarahan Doren meledak hingga Doren berteriak, "Jika anak-anak kecil itu ingin sesuatu untuk dimakan, mengapa mereka tidak boleh? Anda dapat membelinya, kan?" ungkap Doren. "Kurasa kau juga ikut ambil bagian, Doren," tukas Nyonya dengan cepat. "Baiklah, jadi mengapa kalau aku ikut makan? Anda memberiku makan dan tempat tinggal, dan Anda dapat membuat pengumuman minggu ini," ungkap Doren. Doren terus berbicara dan bersikap seolah-olah sedang memarahi seorang pekerja yang tidak efisien. Juru masak yang tidak pernah lepas dari tawa sejak Doren ada tergelak-gelak. Tetapi Doren tidak menganggap ini lucu. Doren pergi ke atas untuk berkemas. Juru masak mengikuti Doren, kemudian Nyonya, lalu anak-anak. "Anda semestinya tidak terlalu keras pada Doren, Nyonya," kata sang juru masak. "Dia sudah punya banyak masalah." Anak-anak memohon kepada Nyonya untuk tidak membiarkan Doren pergi. Doren rupanya cocok dengan anak-anak itu. Kemudian anak-anak itu mengakui semua itu adalah kesalahan mereka. Dengan demikian, masalah itu pun berlalu dan segera dilupakan. Majikan Doren sungguh seorang perempuan yang sangat sabar. Kesalahpahaman dengannya berakar dari kehidupan nyaman yang biasa ia jalani. Sementara Doren sering merasa seperti burung di dalam sangkar, karena Doren tidak pernah terbiasa dengan aturan-aturan disiplin apapun. Ledakan-ledakan Doren muncul seperti pada hari Nyonya datang ke dapur dan memberi beberapa instruksi kecil. Doren merasa tertekan dan menghadapinya dengan berteriak, "Oh, demi Tuhan, tutup mulut Anda dan keluar dari dapurku." Nyonya yang malang begitu terkejut karena dia disuruh pergi. Akan tetapi segera Doren belajar bahwa Nyonya tetaplah bos. Dia terus mengoreksi Doren di saat perlu. Suatu pagi, sekitar 6 minggu setelah Doren bekerja sebagai pelayan, Doren menuju ruangan bawah untuk mencari Nyonyanya yang tampaknya agak muram menyiapkan makanan. Sudah pukul 7 tetapi tidak ada tanda-tanda kehadiran sang juru masak. "Di mana si juru masak?" Doren bertanya. Tidak ada jawaban dan Doren mengulang pertanyaannya. "Doren," kata Nyonyanya dengan sangat lembut, "si juru masak meninggal di dalam tidurnya." "Meninggal?" Doren memandang Nyonyanya dengan tidak percaya. Dia tidak mungkin meninggal, kau pasti salah, Nyonya," ungkap Doren. Nyonya yang malang, ia sendiri jelas tergoncang dan sulit untuk mencoba meyakinkan Doren bahwa kejadian itu benar adanya. Nyonya telah pergi ke kamar tidur juru masak ketika dia tidak kunjung turun. "Ia meninggal di dalam tidurnya, Doren, dengan sangat damai. Sekarang, Doren, aku mau kau bersikap baik dan membantuku supaya tetap tenang. Aku sedang menunggu kedatangan dokter sebentar lagi," ungkap sang Nyonya besar. "Mengapa memanggil dokter jika dia sudah meninggal, Nyonya?" ungkap Doren di dalam kebingungan. Doren tidak dapat mengingat jawaban Nyonya, sehingga membuat Nyonya kesulitan untuk menenangkan diri Doren. Semua orang termasuk Doren berjalan ke sana kemari di dalam rumah, dalam keheningan. Tidak lama kemudian saat Doren sendirian di dapur yang besar, air mata Doren mulai menetes. Kenyataannya bahwa teman baik Doren, sang juru masak, sudah tidak ada lagi. Itu sangat memukul hati Doren. Segala sesuatu di ruangan itu mengingatkan Doren akan dirinya. Kursi favoritnya, rajutannya, juga celemek cadangannya yang masih tergantung di dekat kompor. Juru masak, teman baik Doren, telah tiada. Apa yang akan terjadi tanpa dia?
Doren merasa kekosongan di dalam diri Doren, dan anggota rumah yang dicintai itu tidak akan pernah bisa tergantikan. Hidup berjalan terus seperti seharusnya. Tidak ada pengganti juru masak dan Doren agak senang dengan hal itu. Juru masak baru akan tampak seperti seorang perampas kekuasaan. Siapa yang tahu? Keputusan Nyonya untuk tidak mengambil juru masak yang baru mungkin juga karena ia melihat kesedihan di wajah Doren. Sekarang Nyonya memasak sendiri dan terkadang dibantu oleh Ibu Hill dan kadang-kadang oleh Doren sendiri. Doren suka memasak dan belajar banyak dari Nyonya yang sangat sabar itu. Nyonya itu mengajari Doren memanggang kue, mengesinkan buah, dan hal-hal berguna lainnya. Setiap Kamis, setelah menerima gaji, Doren pergi ke Uxbridge, di mana penampilan Doren terus menyebabkan reaksi kegembiraan di antara anak-anak yang lebih muda. Tapi bagi Doren sendiri, Doren tidak mempunyai teman sebaya. Ketika Doren berjalan-jalan mengelilingi kota, Doren memperhatikan bahwa orang-orang tidak berminat untuk berbicara ataupun hanya sekedar tersenyum. Mereka begitu sibuk dengan hidup masing-masing. Doren sering menghabiskan sepanjang hari di Uxbridge tanpa berbicara dengan satu orang pun. Atau 2 kali, Doren mengunjungi gereja di Jalan Waterloo. Namun, di tempat ini pun tidak ada komunikasi. Mungkin karena pada hari tersebut jarang ada orang di sana. Saat anak-anak mencapai usia untuk meninggalkan sekolah dan terjun ke dalam dunia yang sangat sibuk, mereka hilang di tengah keramaian yang besar. Ini terjadi pada Doren, dan ini sungguh memprihatinkan. Bila ada seorang Kristen yang penuh pengertian yang berteman dengan Doren atau bahkan sekali-kali menulis surat untuk Doren, Doren mungkin telah dimenangkan bagi juru selamat pada saat itu. Seperti kebanyakan gadis seusia Doren mulai berangan-angan memiliki seorang pacar dan menikah. Akan sangat menyenangkan memiliki seorang yang benar-benar mencintai Doren. Doren bertumbuh terus baik secara mental maupun fisik. Dalam usaha untuk bertemu para pemuda di usia Doren ini, dan mungkin untuk mendapatkan pangeran impian Doren mulai pergi ke tempat dansa dan bukan lagi ke bioskop. Pada awalnya Doren agak malu-malu, tetapi begitu Doren melihat begitu banyak orang berada di sana, Doren begitu sangat bersemangat sehingga tidak sulit untuk menemukan teman laki-laki. Doren mulai dikenal sebagai seorang gadis yang sangat menyenangkan. Para petugas dari stasiun RAF di dekat situ pergi ke diskotik untuk mendapat seorang teman perempuan. Mereka biasanya membual tentang petualangan cinta mereka. Doren tidak berprasangka apa-apa terhadap motivasi mereka. Yang diinginkan Doren hanyalah seorang teman. Sebagai seorang anak kecil, Doren telah melihat dan mendengar banyak hal mengenai seks. Aksi kehidupan adalah fakta hidup bagi Doren. Di lingkungan tempat Doren bertumbuh, seks tidak mengenal batas-batas religi, dan pernikahan kadang-kadang adalah masalah kenyamanan. Doren belajar fakta kehidupan dengan mengamati mereka. Hubungan biasa dengan lawan jenis bukanlah hal yang baru, sehingga Doren tidak punya ganjalan. Lebih jauh, selalu ada kemungkinan bahwa salah seorang dari mereka benar-benar mencintai Doren dan Doren akan hidup bahagia selamanya seperti di dalam buku cerita. Doren berpikir pencarian Doren telah berakhir saat akhirnya Doren bertemu dengan seorang pemuda tampan yang juga baik hati dan penuh perhatian. Pertama di dalam Doren benar-benar mengalami jatuh cinta. Penampilan Doren segera berubah. Segala sesuatu menjadi begitu menyenangkan, bahkan pekerjaan-pekerjaan rumah. Tiba-tiba muncullah seorang Doren yang gembira dan bersinar. Semua kesepian Doren akhirnya sirna. Angan-angan tentang kisah cinta Doren yang melambung tinggi
tiba-tiba berakhir setelah 3 minggu. Dan Doreen terhempas kembali ke bumi dengan kekecewaan yang menyakitkan. Pacar Doreen yang tampan memberitahu Doreen bahwa ia telah bertunangan dan akan menikah. Seluruh dunia Doreen menjadi hancur dan Doreen berpikir bahwa Doreen akan mati karena patah hati. Waktu adalah penyembuhnya. Mengapa harus ada orang yang begitu kaya dan yang lain begitu miskin? Ini adalah pertanyaan besar yang sekarang menyita pikiran Doreen. Semua ini tidak adil, pikir Doreen. Kepahitan mengisi hati Doreen yang kosong. Doreen menjadi mudah tersinggung. Dan Doreen mulai berpikir bahwa pendapatan yang besarlah yang akan membawa kebahagiaan yang Doreen cari-cari selama ini. Doreen memutuskan untuk meminta kenaikan gaji kepada nyonya. Doreen berpikir dengan begitu, Doreen akan bisa menabung cukup uang untuk kabur ke London, di mana Doreen dapat memperoleh banyak uang, membeli baju-baju yang bagus, dan mendapat teman-teman baru. Klaim kenaikan gaji masih dalam pikiran Doreen saat terjadi insiden yang membuat nyonya geleng-geleng kepala dan semangat Doreen pun menjadi patah. Semua bersumber pada telepon, suatu alat yang dipandang oleh Doreen dengan perasaan yang sangat takut, bercampur kegaguman dan kecurigaan. Suatu hari, nyonya memutuskan untuk sudah waktunya pelayan barunya mengatasi ketakutannya itu. Dengan sabar dan hati-hati, ia menjelaskan bagaimana telepon itu harus dijawab. Lalu nyonya mengatakan bahwa bila telepon berdering, berikutnya Doreen yang harus menjawabnya. Tidak lama kemudian telepon itu berdering. Nyonya memanggil Doreen. "Ayo Doreen, ayo, angkatlah dan jawablah seperti yang sudah kuajarkan kepadamu." Lalu ia menambahkan, "Jika dari Nyonya Winter, katakan kepadanya aku tidak di rumah." Dengan sangat hati-hati, Doreen mengangkat telepon itu. Seolah-olah ada sebatang dinamit dengan sumbu yang sangat pendek. Doreen mengulangi nomor telepon seperti yang diajarkan nyonya. "Halo, ini dengan Nyonya Winter," kata suara di seberang sana memulai. "Oh, benarkah?" Doreen menyela dengan cepat. Ya, Nyonya menyuruhku mengatakan padamu dia tidak ada di rumah hari ini," ungkap Doreen. Dengan perasaan lega bercampur kepercayaan diri yang menakjubkan, Doreen menutup telepon dengan keras. Nyonya hampir meledak. Tidak perlu dikatakan, dia tidak pernah lagi meminta Doreen untuk menjawab telepon. Kemudian Doreen merasa sangat bodoh. Bila saja Doreen lebih hati-hati dengan telepon itu, Doreen tentu dapat meminta kenaikan gaji. Tidak ada gunanya meminta kepada nyonya sekarang. Doreen harus menabung lebih keras lagi. London adalah tujuan Doreen. Kota yang pasti penuh kesempatan untuk para gadis muda dengan ambisi seperti Doreen. Entah bagaimana Doreen berpikir bahwa kedatangan Doreen ke London akan mengubah hidup Doreen menjadi lebih baik. Dengan rasa tidak sabar, Doreen menunggu sampai tabungan Doreen menjadi cukup. Saat Doreen yakin telah punya cukup uang untuk perjalanan Doreen mengemasi barang-barang Doreen dan pergi tanpa memberitahu nyonya dan siapapun juga. Doreen menumpang kereta di Uxbridge dengan perasaan campur aduk. Tidak ada orang yang menaruh perhatian pada wajah muda penuh duka itu. Sedih memang diungkapkan. Kisah semacam ini terulang kembali pada hari ini. Terlalu banyak remaja yang kesepian dan bingung melarikan diri dari rumah, mengalihkan pandangan mereka ke London. Lebih sedih lagi untuk dipikirkan bahwa sering sekali tidak ada seorang pun yang peduli dengan apa yang terjadi saat mereka tiba di kota besar itu seorang diri. Doreen pun tidak menyadari sesuatu yang menunggu Doreen di ujung rel kereta. Demikianlah teman-teman, kisah Doreen di bab 7. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan kisah Doreen di bab 8 di pertemuan kita selanjutnya. Akhir kata,
Saya akan mengutip firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendadani rumput di padang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah pesan Tuhan, pesan kekekalan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.